Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story, mari kita awali dengan mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk channel Aurelia Story, karena disinilah kalian akan mendengar kisah nyata yang menggugah hati, penuh pelajaran, dan sering terjadi di sekitar kita. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang janda muda yang bekerja jauh di negeri orang demi menghidupi anaknya? Inilah kisah nyata dari seorang wanita yang hatinya tergores, tubuhnya ternoda, tapi tak pernah kehilangan iman. Selamat mendengarkan, ini Dosa di Rumah Duda Arab. Namanya Mera, janda cantik asal Brebes berusia 37 tahun. Kulitnya sawo matang bersih, tubuhnya masih ramping meski telah memiliki seorang anak lelaki yang kini berusia 10 tahun. Ia sudah menjanda selama 4 tahun. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan saat mengantar telur ke pasar. Hidup menjadi sulit setelah itu. Rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, cicilan sekolah anak yang tak mampu ia bayar, dan utang keluarga yang menumpuk di belakang hari. Mera lalu mengambil keputusan besar, merantau ke Arab Saudi, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya sejak menginjak tanah suci itu. Majikannya adalah seorang duda Arab bernama Tuan Rafiq, berusia 50 tahun. Tubuhnya ringkih karena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Ia tinggal di rumah besar di Riyadh bersama anak semata wayangnya, Fahad, seorang pemuda 20 tahun yang tampan dan penuh gaya. Kerjamu cukup bersih. Jaga dapur, bersihkan rumah, dan temani saya kalau ke rumah sakit, ujar Tuan Rafiq pada hari pertama Mera bekerja. Suaranya pelan namun berwibawa. Hari-hari Mera penuh dengan rutinitas. Ia bangun sebelum subuh, membersihkan lantai marmer, menyiapkan sarapan untuk majikan dan putranya, lalu menemani Tuan Rafiq ke rumah sakit setiap 2 atau 3 hari sekali. Awalnya, Fahad jarang berbicara. Ia lebih sering di kamar atau pergi bersama teman-temannya. Tapi entah kenapa, semakin hari pandangan mata Fahad ke arah Mera semakin berbeda. Ia memperhatikan setiap gerakan Mera di dapur. Saat Mera menunduk mengambil ember, saat membungkuk membersihkan lantai, atau ketika berkeringat dan menyeka kening dengan lengan bajunya. Mata Fahad tak bisa menipu. Ia mulai menyimpan hasrat. Suatu sore, Mera selesai mencuci dan ingin mengambil handuk di kamar mandi belakang. Saat ia membuka pintu, ia tak sadar bahwa Fahad mengikutinya dari belakang. "Maaf, saya belum selesai bersih-bersih," kata Mera pelan, agak gugup saat tahu Fahad berdiri terlalu dekat di ambang pintu. "Tak apa," jawab Fahad sambil tersenyum. "Kau perempuan paling bersih yang pernah kulihat." Mera menelan ludah. Nafasnya tercekat. Ia mundur selangkah, tapi Fahad menutup pintu. Pandangan matanya dalam dan tak terkendali. "Apa yang kau lakukan?" "Fahad, ini tidak benar," bisik Mera dengan suara bergetar. Namun Fahad tidak peduli. Hasratnya sudah menguasai logika. Tangan lelaki muda itu menyentuh lengan Mera yang dingin karena air sabun. Dan dalam hitungan menit, kamar mandi itu menjadi saksi bisu dari sebuah dosa yang tak seharusnya terjadi. Mera hanya bisa menangis dalam hati. Tubuhnya terdiam, jiwanya berteriak. Ia menunduk setelah semua berakhir. Fahad berdiri kaku, tak mengatakan apa-apa. Hanya diam, dan pergi begitu saja meninggalkan perempuan itu duduk lemas di sudut kamar mandi. Malamnya, Mera duduk di sajadah. Wajahnya basah oleh air mata. Ia membaca istighfar pelan, berkali-kali. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi rasa bersalah dan kotor itu seolah tak bisa hilang. Keesokan paginya, semuanya tampak normal. Tuan Rafiq seperti biasa menanyakan teh hangat, dan Fahad hanya menyapa sebentar lalu pergi. Seolah kejadian semalam tidak pernah ada. Namun bagi Mera, luka itu baru saja dibuka, dan belum tahu kapan akan sembuh. Pagi di Riyadh begitu cerah, tapi hati Mera justru gelap gulita. Sejak kejadian di kamar mandi itu, ia tak lagi bisa menatap mata Fahad. Bahkan untuk sekadar menyentuh gelas yang dipakainya saja, tangannya gemetar. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, seolah menyembunyikan rasa malu yang menyesakkan dada. Namun rasa bersalah bukan satu-satunya yang membuatnya diam. Ada rasa takut. Takut kalau Fahad akan menceritakan segalanya kepada ayahnya, Tuan Rafiq. Namun, hari-hari berikutnya justru sebaliknya.
Fahad bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap keluar rumah dengan mobil sportnya, tetap bercanda dengan temannya, bahkan sesekali menatap Mera dari kejauhan dengan senyum kecil yang membuat dada wanita itu semakin sesak. Beberapa minggu berlalu. Mera mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia mual setiap pagi. Makanan yang biasa ia sukai, kini membuatnya ingin muntah. Dadanya sering terasa nyeri dan ia mudah lelah. Awalnya ia pikir itu hanya karena kelelahan. Tapi ketika haidnya tak datang selama 2 bulan, ia mulai panik. Mera tahu tubuhnya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ya Allah, jangan sampai aku hamil. Bisiknya pelan saat duduk sendiri di sudut dapur. Tapi takdir berjalan seperti jalannya air yang mengalir. Mera mulai merasakan perubahan pada perutnya. Ia akhirnya memberanikan diri pergi ke apotek saat mengantar Tuan Rafiq ke klinik, dan membeli alat tes kehamilan secara diam-diam. Malam itu, di kamar kecilnya di lantai bawah, dengan tangan gemetar ia menunggu hasil garis di alat itu. 2 garis merah. Tangannya gemetar. Tubuhnya lunglai. Ia terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Kenapa ini terjadi padaku? Ya Allah, isaknya. Aku hanya ingin kerja, aku hanya ingin hidup. Mera mencoba menyembunyikan perutnya yang makin hari makin membesar. Ia memakai baju yang lebih longgar, menunduk setiap kali berjalan, dan lebih banyak diam. Namun perubahan fisiknya tak bisa ia tutupi terlalu lama. Suatu malam, Fahad memergokinya tengah berdiri di depan cermin kamar kecil sambil mengelus perutnya. Itu dariku, bukan? Tanyanya pelan dari balik pintu. Mera terkejut. Ia menoleh cepat, wajahnya pucat. Pergi dari sini, Fahad. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tak akan berbuat apa-apa, jawab Fahad, masuk perlahan dan duduk di kursi dekat ranjang kecil Mera. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga tahu, aku mencintaimu. Mera tertawa kecil. Tawa getir. Cinta? Setelah kau tinggalkan aku seperti kain kotor waktu itu? Setelah kau bahkan tak pernah tanya keadaanku? Aku takut. Aku juga bingung. Tapi sekarang aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Fahad lalu meraih tangan Mera dan menggenggamnya. Aku akan menikahimu. Siri diam-diam. Aku tahu ayah tak akan pernah setuju. Tapi aku juga tak bisa biarkan anak ini lahir tanpa status. Perempuan itu terdiam. Jiwanya kacau. Ia ingin berkata tidak. Tapi benih dalam rahimnya butuh tempat berlindung. Ia tahu hidup di Arab tidak mudah bagi seorang wanita hamil tanpa suami. Malam itu, keputusan besar diambil. Pernikahan siri diadakan diam-diam di kamar tamu lantai 2, dengan bantuan seorang teman Fahad yang mengundang ustadz lokal. Tak ada mahar. Tak ada pesta. Hanya ijab kabul yang dibisikkan dengan gugup dan cepat. Sejak saat itu, Fahad mulai memperlakukan Mera dengan lebih lembut. Ia sering menyelipkan buah ke dalam kamar, mengajak Mera makan bersama di taman belakang, bahkan mulai mengelus perutnya yang makin besar sambil berkata, "Aku ingin dia lahir seperti kamu, kuat." Namun semua itu tak mengubah rasa bersalah Mera. Ia tahu statusnya tetap pembantu di rumah ini. Ia tahu, Tuan Rafiq belum tahu apa-apa. Dan ia tahu badai pasti datang. Dan benar saja, pada bulan ke-7 kehamilan, rahasia itu nyaris terbongkar. Suatu pagi, saat Mera hendak membawa nampan sarapan ke kamar Tuan Rafiq, pria tua itu memperhatikannya lama dari kursi rodanya. Kau tampak berbeda. Kenapa tubuhmu makin besar, Mera? Mera tercekat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saya hanya naik berat badan, Tuan, jawabnya pelan. Namun tatapan Tuan Rafiq berubah curiga. Ia menatap tajam ke arah Mera, lalu memalingkan wajah ke arah tangga di mana Fahad baru saja turun dengan rambut acak-acakan. Ada ketegangan. Ada pertanyaan yang belum diucapkan. Dan di sanalah badai mulai bergulung di balik langit-langit rumah besar itu. Beberapa hari setelah pertanyaan Tuan Rafiq yang menusuk, Mera hidup dalam kecemasan yang tak bisa ditutupi. Ia tahu firasat seorang ayah jarang meleset. Apalagi Tuan Rafiq, meski sakit-sakitan, tetap jeli mengamati detail di sekelilingnya. Pagi itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Hanya suara angin dan denting jam dinding yang terdengar. Mera tengah menyetrika baju Fahad ketika suara ketukan keras membuyarkan pikirannya. Fahad, turun kamu sekarang juga. Suara Tuan Rafiq menggema dari lantai bawah,
Suara yang jarang terdengar setegas itu. Fahad muncul dari kamarnya dengan wajah pucat. Ia tahu sesuatu telah diketahui ayahnya. Ia turun perlahan, tapi tak bisa menyembunyikan gugup di langkah kakinya. Di ruang tamu, Tuan Rafiq duduk dengan napas tersengal. Di tangannya tergenggam secarik kertas yang diremas. "Kamu pikir aku buta? Aku temukan bukti ini di kamar merah," katanya sambil melempar test pack ke atas meja. 2 garis merah. Apa maksudnya ini? Fahad diam. Matanya menatap lantai. Ia tak bisa mengelak lagi. Tuan Rafiq menatapnya tajam. "Itu anakmu, kan? Kamu sudah berbuat aib di rumah ini, Fahad." "Ayah, dengarkan dulu penjelasan aku." Suara Fahad bergetar. Aku sudah menikahinya." "Diam-diam. Kami sudah nikah siri." Seketika ruangan membeku. Nafas Tuan Rafiq terhenti sejenak. Matanya memerah. "Kamu gila? Menikahi pembantu? Tanpa sepengetahuan ayahmu? Di rumah ini?" Fahad berlutut di depan ayahnya. "Maafkan aku juga bingung, tapi aku mencintainya. Aku tak bisa membiarkan dia dan anak ini hidup tanpa nama." Merah, yang mendengar semuanya dari balik dinding dapur, tak mampu menahan air matanya. Ia keluar pelan dan berdiri di depan 2 lelaki itu dengan tubuh gemetar. "Tuan Rafiq, semua ini salah saya. Jangan salahkan anakmu. Saya yang lemah. Saya yang tak bisa menjaga diri." Tuan Rafiq memandangnya tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa menghancurkan keluarga ini hanya dengan tubuhmu?" Suaranya tinggi, mengguncang dada merah. Fahad berdiri cepat. "Ayah, cukup. Jangan hina dia. Kalau memang harus ada yang pergi, biar aku saja. Tapi jangan hina istriku." Tatapan Tuan Rafiq kosong. Ia memegang dadanya. Napasnya tersengal. "Ayah!" teriak Fahad, berlari memegangi tubuh ayahnya yang terhuyung. "Ambil obatnya cepat." Merah refleks berlari mengambil obat dari kamar atas. Tangannya gemetar saat menyodorkan pil ke mulut tua itu. Beberapa saat kemudian, Tuan Rafiq mulai tenang. Ia bersandar di kursinya, matanya setengah terpejam, namun tangannya masih menggenggam tangan Fahad. "Aku hanya ingin kamu waras, Nak. Bukan seperti ini cara menjaga nama baik keluarga." Fahad hanya bisa menunduk, sedangkan Merah berdiri diam seperti patung. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Merah dipindahkan ke kamar paling belakang, jauh dari kamar Fahad. Semua barangnya diperiksa. Ia dilarang keluar tanpa izin. Tuan Rafiq memperketat pengawasan rumah dan menyewa penjaga baru untuk berjaga di depan gerbang. Namun bukan itu yang paling menyakitkan bagi Merah. Yang paling menusuk adalah Fahad tak lagi datang. Sejak kejadian itu, pria itu menghilang dari pandangannya. Tak ada sapa, tak ada sentuhan, tak ada lagi buah yang diselipkan diam-diam. Ia seperti menghilang di telan bumi. Merah hancur. Setiap malam ia menangis dalam diam, memeluk perutnya yang kini memasuki bulan ke-8. Ia merasa seperti beban. Tak diinginkan. Tak punya tempat. Hingga suatu malam, saat lampu-lampu rumah padam karena perbaikan listrik, Merah mendengar suara langkah di koridor kamar belakang. "Fahad?" bisiknya pelan, penuh harap. "Bukan." Yang muncul adalah penjaga baru, pria Arab muda berwajah kasar. Matanya menelusuri tubuh Merah dengan sorot yang tak asing. Sorot nafsu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Merah cemas. Pria itu tak menjawab. Ia justru mendekat. Merah mundur pelan, tubuhnya gemetar. "Jangan sentuh aku. Pergi." Tapi pria itu terus maju. Merah menjerit sekuat tenaga. Dalam hitungan detik, suara langkah berat berlari dari arah depan rumah. Pintu kamar terbuka cepat. Fahad muncul dengan wajah marah. "Keluar kamu!" teriaknya sambil mendorong penjaga itu hingga terjatuh ke lantai. Tanpa pikir panjang, Fahad menghujani pria itu dengan pukulan. Suara benturan memenuhi malam. Merah hanya bisa menutup mulutnya menahan isak. Setelah penjaga itu diseret keluar oleh staf rumah lainnya, Fahad berdiri di depan Merah, tubuhnya penuh debu, matanya merah. "Maaf aku terlambat, aku tak pernah berhenti memikirkan kamu," ucapnya pelan. Merah tak bisa menahan tangisnya. Ia berlari ke pelukan Fahad. "Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu diam saja selama ini?" "Ayahku, dia mengancam akan mengusirku dari rumah, dari warisan."
Tapi malam ini aku sadar, aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan semuanya. Fahad memeluk perut Mera dan mencium keningnya. Aku akan melindungi kalian. Apapun yang terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mera tidur dengan rasa aman. Tapi mereka tak tahu badai berikutnya akan datang lebih besar. Sejak malam itu, keadaan rumah besar itu tak lagi sama. Penjaga baru yang nyaris mencelakai Mera sudah diusir dengan penuh aib. Fahad kembali menunjukkan keberaniannya, berdiri di sisi wanita yang ia cintai. Namun semua tidak berakhir bahagia seperti dongeng. Esok paginya, saat matahari belum sepenuhnya naik, suasana rumah kembali mencekam. Pintu kamar Tuan Rafiq dibuka paksa oleh pelayan, dan suara teriakan panik menyelimuti udara. Mera, cepat ke kamar Tuan Rafiq. Dia tergeletak. Mera yang tengah menyapu halaman berlari secepat mungkin. Di dalam kamar, ia menemukan tubuh renta itu tergolek di lantai, matanya menatap kosong ke langit-langit. Tubuhnya dingin, namun nafasnya masih ada. Lemah, sangat lemah. Ambil kursi roda. Bawa ke mobil, teriak Fahad yang baru saja datang tergesa. Di perjalanan menuju rumah sakit, Mera duduk di belakang sambil memegangi tangan tua yang sudah tak lagi kuat menggenggam. Tuan Rafiq berbisik lemah. Aku harus bicara dengan hakim tentang wasiat. Mera menunduk, tak paham. Tapi tatapan mata lelaki tua itu begitu dalam. Seolah ada sesuatu yang belum ia lepaskan. Di rumah sakit, dokter memutuskan bahwa Tuan Rafiq harus dirawat inap. Tekanan darahnya tak stabil dan jantungnya melemah drastis. Fahad mengurus semuanya, sementara Mera duduk di luar ruangan menanti dengan perasaan kalut. Ketika malam tiba, Fahad keluar dari ruang perawatan dengan wajah yang tak bisa ditebak. Dia ingin bertemu kamu sendiri, katanya singkat. Mera melangkah masuk dengan hati-hati. Cahaya remang dari lampu dinding menyinari wajah pucat Tuan Rafiq. Ia menoleh pelan ketika mendengar langkah Mera. Kemarilah, Mera, katanya lirih. Mera mendekat dan duduk di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan yang dulu pernah menamparnya, kini rapuh dan penuh garis usia. Aku tidak akan panjang umur, ucap Tuan Rafiq. Dan aku sudah terlalu banyak berbuat salah. Mera terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Aku tahu kamu wanita baik. Aku tahu kamu mencintai anakku bukan karena hartaku. Kamu bahkan lebih berharga dari wanita manapun yang pernah masuk rumah ini. Air mata mulai menetes dari sudut mata Mera. Aku sudah buatkan surat warisan. Fahad, dia tak akan kehilangan semuanya. Tapi aku ingin kamu juga punya tempat di keluarga ini. Aku tak ingin cucuku lahir dalam aib. Tuan Rafiq, suara Mera bergetar. Jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku Abah, katanya pelan. Tangis Mera pecah. Ia memeluk tubuh tua itu seerat mungkin. Keesokan harinya, berita tentang Tuan Rafiq yang kritis menyebar ke keluarga besarnya. Adik-adik tiri Fahad yang tinggal di Riyadh datang tergesa-gesa. Mereka bukan sekadar ingin menjenguk, tapi juga mengendus peluang. Apa benar kamu nikahi pembantu itu? Teriak salah satu adik Fahad, seorang pria gemuk dengan jubah mahal. Dia hamil. Dia bukan siapa-siapa. Apa kamu sudah gila? Fahad berdiri tenang. Dia istriku. Dan anak itu adalah pewaris darah kami. Suasana memanas. Mereka mulai membahas warisan, mempertanyakan surat wasiat, dan menuduh Mera sebagai wanita licik yang ingin menguasai kekayaan. Mera berdiri di pojok ruangan, memegang perutnya yang makin besar, menahan luka demi luka dari hinaan yang tak berkesudahan. Namun yang paling menyakitkan adalah saat salah satu dari mereka mendatangi Mera secara diam-diam di koridor rumah sakit dan berbisik dengan nada ancaman. Kami tahu siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan apa masa lalumu di Indonesia. Jika kamu pikir bisa selamat di rumah ini, kamu salah besar. Anakmu itu tak akan lahir di sini. Kami pastikan kamu akan kembali ke negerimu tanpa bayi. Mera terduduk lemas setelah pria itu pergi. Napasnya tersengal. Perutnya terasa menegang. Nyeri mendadak menjalar. Dia memegangi dinding. Pandangannya berputar. Ya Allah, jangan sekarang, jangan. Tak lama kemudian, tubuhnya terjatuh ke lantai. Orang-orang panik berlarian. Fahad muncul paling dulu. Mera, astagfirullah. Saat di dalam ruang bersalin darurat rumah sakit itu, waktu seolah melambat.
Dokter berteriak, para perawat bekerja cepat, dan suara jantung bayi berdetak dalam alat monitor semakin tak stabil. Di luar, Fahad duduk dengan kepala tertunduk, wajah penuh luka dan darah kering. Ia baru saja ribut dengan saudaranya. Semua demi mempertahankan wanita yang dicintainya. Lalu, sebuah suara tangis bayi memecah udara. Fahad berdiri. Jantungnya berpacu. Seorang perawat keluar dengan senyum tipis. Selamat anak laki-laki. Tapi belum sempat Fahad masuk, dokter keluar dengan wajah cemas. Istrimu kondisinya menurun drastis. Kami butuh keputusan cepat. Dia mengalami pendarahan, dan ini sangat berisiko. Dunia kembali runtuh di kepala Fahad. Tangisan bayi baru saja terdengar, namun suara kehidupan itu disambut dengan ancaman kematian. Fahad berdiri mematung di depan ruang operasi darurat. Dadanya sesak, nafasnya terengah. Kata-kata dokter sebelumnya masih mengiang jelas di telinganya. Jika pendarahan tidak dihentikan segera, nyawa ibunya bisa hilang. Ia mengangguk lemah. Lakukan apapun yang terbaik, katanya pelan, nyaris tanpa suara. Pintu ruang operasi tertutup kembali. Dan detik-detik yang mengiringi keheningan itu menjadi siksaan paling mengerikan dalam hidupnya. Ia duduk, berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin. Di sela-sela desah nafas yang tak beraturan, ia berdoa, "Ya Allah, aku rela kehilangan segalanya, asal jangan dia yang kau ambil." Sementara itu di dalam ruangan, tubuh Merah terbaring lemah. Matanya nyaris tak terbuka. Pandangannya buram. Ia melihat bayangan samar-samar, antara nyata dan tidak. Bayangan seorang perempuan tua, ibunya. Dan suara kecil yang ia kenal sejak kecil. "Merah, kau harus kuat, nak. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya." Air mata menetes dari sudut matanya. Ia tak ingin menyerah. Bukan sekarang. Bukan saat putranya baru saja lahir. Ia harus hidup. Ia harus melihat anak itu tumbuh. Harus memberinya cinta yang tak pernah ia rasakan dari kecil. Lalu tiba-tiba jantungnya melemah. Alarm medis berbunyi nyaring. Dokter berteriak, "Siapkan defibrilator." Gelombang listrik disalurkan. Tubuh Merah sedikit terangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. "Come on, wake up. Jangan menyerah," teriak salah satu dokter asing. Di luar, Fahad menutup telinganya. Ia tak sanggup lagi menahan perasaan yang menyesak. Lalu ponselnya berbunyi. Di layar tertera nama, Rumah Sakit Bagian Keuangan. Fahad menjawab dengan suara yang nyaris putus. "Ya? Maaf, kami perlu bicara soal tagihan rawat intensif dan tindakan operasi istri Anda. Total estimasi mencapai 89.000 rial." Fahad menutup teleponnya tanpa menjawab. Ia tahu, ia akan bayar berapapun. Ia akan jual semuanya. Bahkan jika harus menjual rumah warisan ayahnya. Setelah hampir 2 jam yang terasa seperti 2 abad, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar, membuka masker bedahnya. Fahad berdiri secepat kilat. "Bagaimana istri saya?" Suaranya serak. Dokter itu menatapnya dalam-dalam. Lalu tersenyum tipis. "Dia selamat. Tapi dia butuh istirahat penuh. Kondisinya masih lemah." Fahad langsung terduduk di lantai. Matanya berkaca. Bibirnya bergetar. "Alhamdulillah, ya Allah, syukron." 2 minggu kemudian, suasana rumah sakit mulai reda. Merah dirawat di ruangan yang lebih nyaman, bersama bayinya yang diberi nama Yusuf. Wajah bayi itu putih bersih, dengan alis tebal dan lesung pipi kecil. Setiap orang yang melihatnya tak bisa tidak jatuh cinta. Namun di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang gelap belum sepenuhnya sirna. Adik-adik tiri Fahad belum menyerah. Mereka menyewa pengacara, menuduh bahwa pernikahan Fahad dengan Merah tidak sah karena tidak didaftarkan secara resmi. Mereka menuntut agar warisan Tuan Rafiq dibekukan, termasuk rumah tempat Fahad tinggal bersama Merah. Fahad marah. "Kalian hanya datang saat ayah hampir mati. Kalian tak peduli. Dan sekarang kalian ingin rebut semuanya." Salah satu adiknya tertawa sinis. "Itulah dunia, Fahad. Kamu terlalu lembek. Dan wanita itu? Dia hanya pembantu. Jangan pikir bisa sejajar dengan darah bangsawan." Kata-kata itu menusuk. Tapi Merah sudah kebal dengan hinaan. Ia hanya memeluk Yusuf, membisikkan doa dalam diam. "Wahai Allah,
Jika ini bagian dari jalan hidupku, kuatkan aku, berikan aku kekuatan untuk berdiri, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu, sebagai pelindung bagi anakku. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Polisi datang ke rumah sakit, membawa surat pemeriksaan terhadap Fahad. Maaf, kami mendapat laporan dugaan pemaksaan hubungan terhadap wanita WNI yang menyebabkan kehamilan tanpa pernikahan resmi, kata salah satu petugas. Merah berdiri. Itu tidak benar. Aku yang mencintainya. Aku yang rela. Namun itu tak mengubah hukum. Fahad dibawa untuk dimintai keterangan. Media lokal mulai mencium berita. Foto mereka mulai tersebar di media sosial. Judul-judul sinis bermunculan. Putra bangsawan Arab hamilkan pembantu asal Indonesia. Merah duduk menatap layar ponsel. Matanya kosong. Ia tahu badai baru saja dimulai. Udara di sore itu terasa panas menyengat, tapi bukan karena matahari. Sejak Fahad ditahan untuk pemeriksaan, rumah sakit menjadi sepi. Tak ada suara tawa Fahad yang biasanya menggoda Yusuf setiap pagi, tak ada genggaman tangannya di tangan Merah. Hari demi hari dilalui Merah dalam diam. Tak seorang pun dari keluarga Fahad yang datang menjenguk. Bahkan para perawat mulai berubah sikap, dingin dan menjaga jarak, seolah Merah membawa aib yang tidak terlihat. Merah tahu, tidak ada yang benar-benar memihaknya di negeri orang ini. Suatu pagi, seorang perawat Indonesia diam-diam mendekatinya. Bu, saya dengar dari orang dalam, sidang Fahad akan digelar besok pagi. Tapi katanya ada upaya dari keluarganya untuk mendepak ibu dari rumah sakit. Merah menoleh cepat. Apa maksudnya? Perawat itu menatap penuh simpati. Mereka ingin memindahkan ibu ke klinik biasa, karena status pasien keluarga sudah dicabut dari sistem. Hati Merah seperti disayat. Astagfirullah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Merah keluar dari ruangan tanpa kursi roda. Ia berjalan pelan, masih lemas, tapi tekad di dadanya lebih kuat dari luka operasi. Ia menyelinap ke lobi rumah sakit. Di tangannya, Yusuf yang masih kecil tertidur dalam bedong kain putih. Wajahnya damai, seakan belum tahu bahwa hidup ini sudah menjadi arena perang. Merah berjalan menuju taksi di luar rumah sakit. Bawa saya ke pengadilan kota, katanya pada sopir. Saya harus bicara di depan hakim. Keesokan paginya, gedung pengadilan itu penuh wartawan dan kamera. Isu tentang anak bangsawan yang menghamili pembantu sudah menjadi berita besar. Semua orang mencari sensasi, bukan kebenaran. Fahad duduk di kursi pesakitan. Bajunya rapi, namun wajahnya pucat. Ia tak tahu bahwa hari ini akan menjadi momen paling menentukan dalam hidupnya. Dan saat hakim membuka sidang, sebuah suara terdengar dari pintu belakang. Tunggu, saya ingin memberi kesaksian. Semua kepala menoleh. Merah melangkah masuk. Tubuhnya masih lemah, tapi sorot matanya tajam. Di tangannya, Yusuf dibawa erat. Yang mulia, saya tidak pernah dipaksa. Saya mencintai suami saya. Kami menikah secara agama, disaksikan oleh imam masjid lingkungan. Saya mengandung anak kami, bukan karena dosa tapi karena cinta dan ridho Allah. Para jurnalis mulai mencatat dengan heboh. Namun kemudian, hakim mengangkat alis. Apakah pernikahan ini tercatat secara hukum negara? Merah menggeleng. Belum, Yang Mulia, kami sedang dalam proses, sebelum Fahad ditahan. Ketegangan meningkat. Pengacara dari pihak keluarga Fahad berdiri. Yang Mulia, bahkan jika pernikahan secara agama terjadi, kehamilan ini terjadi sebelum pernikahan tercatat. Dan kami memiliki bukti transfer dana dari Fahad kepada wanita ini dalam jumlah besar. Bisa ditafsirkan sebagai transaksi immoral. Merah langsung menatap tajam. Itu uang untuk biaya rumah sakit, bukan untuk membeli harga diri saya. Hakim menghela napas dalam. Sidang ditunda hingga 2 pekan ke depan untuk pembuktian lebih lanjut. Tersangka tetap dalam tahanan sementara. Saat Fahad hendak dibawa kembali ke sel, ia melihat wajah Merah. Mereka saling tatap. Tak satu kata pun keluar. Tapi air mata itu sudah menjelaskan segalanya. Mereka mencintai, tapi dunia membenci. Beberapa malam kemudian, Merah menatap Yusuf yang tertidur di pangkuannya. Ia membuka ponsel tua, lalu merekam suara untuk anaknya. Nak, jika suatu hari kamu dewasa dan bertanya, mengapa ayahmu difitnah dan ibumu dicaci, ketahuilah,
kami tak pernah menyesal mencintaimu. Kami bukan pasangan sempurna, tapi cinta kami tak pernah salah. Karena cinta yang benar, selalu disertai doa kepada Allah. Lalu ia menangis, pelan, diam-diam, seperti api kecil dalam diam yang menyala tanpa suara. Matahari musim semi di Riyadh terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi bagi Mera, hari itu tak sekadar perubahan cuaca, itu adalah hari penentuan. Hari di mana nama baik, cinta, dan masa depan anaknya dipertaruhkan di ruang sidang. Sejak 2 minggu terakhir, banyak hal telah berubah. Video pengakuan Mera yang direkam diam-diam oleh salah satu pengunjung sidang tersebar luas di media sosial. Netizen di berbagai negara mulai bersimpati. Tagar Justice for Mera dan anak pembantu pun berhak tumbuh viral. Tekanan publik meningkat. Bahkan beberapa organisasi hak perempuan ikut turun tangan. Sidang terakhir digelar secara tertutup atas permintaan keluarga bangsawan. Tapi itu tak menghentikan doa-doa dari banyak hati yang mendukung Mera, walau mereka tak mengenalnya. Fahad duduk berdampingan dengan pengacaranya. Wajahnya lebih tenang, namun mata itu tetap mencari satu sosok, Mera. Saat wanita itu masuk ruang sidang, membawa Yusuf di pelukannya, waktu seolah berhenti. Hakim membuka berkas. Setelah memeriksa saksi, bukti transfer dana, serta rekaman video pengakuan pernikahan secara agama, maka dengan ini pengadilan memutus, tidak ada unsur pemaksaan atau tindakan kriminal yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa. Semua tuduhan dicabut. Fahad langsung sujud syukur di tempatnya. Mera menutup mulut dengan tangan gemetar. Air mata membasahi pipinya, jatuh ke pipi Yusuf yang tertidur dalam tenang. Tuan Fahad, lanjut hakim, kami anjurkan agar segera mencatatkan pernikahan secara resmi agar hak anak dan ibu dapat dilindungi secara hukum. Fahad berdiri. Saya akan lakukan hari ini juga, Yang Mulia. Saya ingin anak saya lahir dengan nama yang sah dan ibu yang mulia. Pagi itu juga, mereka menuju KBRI. Dengan mengenakan gamis putih sederhana dan hijab biru lembut, Mera mengucapkan akad nikah di bawah pengawasan petugas kedutaan. Tak ada pesta. Tak ada keluarga dari pihak Fahad. Tapi saksi dan malaikat mencatatnya. Fahad memegang tangan Yusuf yang masih kecil. Nak, hari ini kamu resmi menjadi anak dari orang tua yang penuh dosa, tapi tak pernah berhenti memohon ampun kepada Allah. Mera tersenyum tipis. Dan Allah selalu punya cara untuk mengangkat orang yang dizalimi. 2 tahun berlalu. Rumah kecil di pinggiran Riyadh itu kini penuh tawa. Fahad yang dulu dikenal angkuh berubah menjadi lelaki sederhana yang rajin ke masjid dan tak pernah lepas dari Al-Quran. Mera membuka jasa catering rumahan untuk para ekspatriat Indonesia. Ia sering menerima pembantu yang kabur dari majikan kasar, memberi tempat dan makanan hangat sebelum mereka diselamatkan KBRI. Yusuf tumbuh sebagai anak ceria. Usianya kini 2 tahun. Matanya coklat seperti ibunya, tapi alisnya tebal seperti Fahad. Suatu malam, mereka duduk di beranda rumah. Angin membawa aroma tanah gurun yang baru tersiram hujan. Fahad menggenggam tangan Mera. Dulu aku mencintaimu karena nafsu, katanya jujur. Mera menoleh pelan, tak marah. Ia hanya menatap lembut. Tapi Allah izinkan aku merasakan luka, agar aku tahu bahwa cinta itu bukan milik tubuh, tapi milik jiwa yang bertahan dalam pengkhianatan, sabar dalam kehinaan, dan sujud dalam diam. Fahad mengangguk. Mereka memejamkan mata, saling bersandar dalam senyap. Karena dalam hidup yang penuh luka, kadang Allah menyembuhkan bukan dengan obat, tapi dengan anak kecil yang tertidur di pelukan ibunya, dan suami yang menepati janji setelah ujian panjang.